Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Pada session hari ini, insya Allah kita akan mendemonstrasikan cara menggunakan AI, dan ini salah satu cara agar teman-teman bisa lebih produktif sebagai bahan fasilitas. Baik, teman-teman sekalian, di cover bagian slide ini adalah salah satu karya kami tentang masa depan Muhammadiyah. Ya, saya mencoba untuk memberikan nanti pemaparan sehingga teman-teman bisa memiliki kemampuan agar bisa melahirkan sebuah buku atau naskah yang bisa menjadi bahan produksi kita. Tapi semestinya yang perlu kita pahami bahwa menulis sebuah karya itu perlu dibarengi dengan baca-baca buku yang sifatnya konvensional juga untuk menambah wawasan kita agar kita bisa berpikir memberikan petunjuk bagaimana cara menggunakan. Oke, baik teman-teman, saya langsung share screen. Eh, di bagian ini kita lihat, saya coba memberikan suatu tutorial bagaimana sih sebenarnya ChatGPT ini bekerja. Yang saya pakai ini masih sifatnya gratisan, teman-teman sekalian. Ini salah satu AI yang saya pakai. Kemarin saya mencoba untuk ini kemarin ya, beberapa tutorial saya kemarin. Ini ada saya ingin apa namanya buat mendesain kembali lagi satu karya yang ini ya tentang tren Muhammadiyah dan tradisi. Ini yang ada muncul dalam pikiran saya. Bagaimana kita menggunakan ini ChatGPT atau artificial intelligence bisa menambah produktivitas kita. Tapi bukan berarti semuanya berasal dari situ. Oke, saya akan perlihatkan karya saya selanjutnya ini tentang ini tentang yang terbaru ya. Ini insya Allah rencana saya tentang judul yang saya mau angkat itu adalah tren Muhammadiyah dan viralisme. Eh, Nanti mungkin saya akan ini salah satu judul yang ingin saya desain, Muhammadiyah di era digital mengelola tren dan viralisme. Ini dari ini sebenarnya judulnya dulu tren Muhammadiyah, tapi saya coba untuk ini saya ada beberapa ini tuliskan judul buku yang menarik dan potensi laku di pasaran dengan kaitannya judul tren Muhammadiyah dan viralisme. ChatGPT memberikan saya saran Muhammadiyah di era digital mengelola tren dan viralisme. Makanya judulnya saya rubah seperti itu untuk membantu kita untuk bertanya kepada ChatGPT, karena ini sebagai alat bantu untuk berdiskusi atau sharing kan. Kenapa alasannya ChatGPT, kenapa itu menarik? Ada alasan yang berikan. Pertama, keterkaitan dengan era digital. Era digital ini selalu sangat relevan dan menarik minat banyak orang lain. Jadi ChatGPT ini teman-teman bisa sebagai tempat sharing untuk bertanya seperti apa ya. Ini ada saran yang disampaikan. Kemudian yang kedua, sarannya kata yang kedua adalah relevansi dengan Muhammadiyah. Karena tupoksi pasaran, karena kalau kita mau mendesain sebuah buku atau menulis buku itu perlu ya kita lihat pasarnya seperti apa. Kalau mau arahnya ke ekonomis ya, apa namanya, arahnya ke potensi penghasilan ya. Yang kedua alasannya itu adalah relevansi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini merupakan organisasi besar berpengaruh di Indonesia sehingga banyak orang tertarik ketika beradaptasi dengan sama ya. Itu yang perlu ya. Ini kemudian konsep viralisme. Viralisme ini merupakan fenomena yang sedang tren. Jadi semua orang itu mau lagi tren semua ya. Baik itu artis, guru, pengusaha, politisi, itu semua ingin tren. Semua mencoba untuk menaikkan statusnya. Ya. Apakah dia WA, Facebook, apakah YouTube, dan lain sebagainya. Karena kalau mereka viral itu potensi ekonomisnya menjadi ini. Kalau dia terkenal secara politisi pasti banyak pengikutnya. Ya. Kalau ada punya produk atau barang itu bisa laku dan cepat. Itu ya, terutama di media sosial banyak orang tertarik.
karena bisa menjadi viral bagaimana organisasi Muhammadiyah itu bisa mengelola fenomena. Itu alasan kenapa saya mencoba untuk bertanya kepada apa namanya ChatGPT. Banyak juga orang berpikir negatif tentang ChatGPT, tapi di sisi positifnya kita ambil di situ ya. Kita bisa banyak bertanya banyak hal tentang apa yang kita menjadi konsep kita. Kemudian alasannya potensinya itu laku di pasaran. Katanya sih seperti itu. Segmentasi pasar yang luas. Karena ini buku ini bisa menarik perhatian tidak hanya anggota Muhammadiyah tetapi juga masyarakat umum yang tertarik tentang isu keagamaan, teknologi dan media sosial. Ya, itu. Kemudian alasan yang kedua potensinya juga isu yang aktual, ya isu yang mengenai bagaimana organisasi keagamaan berrelasi dengan teknologi. Kita tahu bahwa Muhammadiyah mengambil timeline itu Muhammadiyah berkemajuan, maka isu-isu teknologi, isu-isu media sosial, isu menjadi isu yang menjadi lagi trennya, yang sangat tua dan relevan di era ini. Kemudian dukungan dari komunitas, ya buku ini pasti menjadi bahan diskusi bagi komunitas, misalnya kemungkinan mendapat dukungan dan promosi di komunitas yang sudah terkait. Oke, saya sampai di situ dari segi judulnya. Sebenarnya judul ini di belakang, tapi saya mencoba mencari tahu dulu survei-survei awal, apakah itu bisa bisa menjadi ada potensinya untuk di pasaran itu dulu ya, karena jangan sampai kita tergantung orientasi kita menulis buku. Kalau orientasi mungkin dapat jabatan fungsional atau ke jabatan pangkat atau arahnya ke komersil, ya itu saja tergantung pilihan-pilihan kita ya. Eh, Selanjutnya kita coba untuk ini bertanya lagi bagaimana mengetahui sub-sub babnya ya, sub-sub babnya. Pertama kita harus bab satu itu kita mau tahu apa-apa sih yang bisa babnya ya. Yang pertama adalah pengantar apa bab satu. Jadi kita bisa tahu memetakan dulu ya. Memetakan bab satu, bab dua apa, bab tiga seperti apa, bab empat, bab lima, bab enam, bab tujuh, bab delapan, ya itu ya. Kalau sudah ada, teman-teman sekalian, karena ini kekurangan ChatGPT ini, karena kan biasa kalau kita, misalnya contoh ya, saya kasih contoh misalnya ini, tuliskan, ya misalnya tuliskan 1000 kata ya, 1000 kata tentang perkembangan dia ya. Kalau kita copy paste, ini selalu muncul ini bagian bagian ininya di bagian samping dan belakang apa namanya itu bagian nanti kita lihat kan seperti apa ini saya contoh dia kan di bagian ini nanti copy ya di bagian di saya karena perlu edit lagi tapi kalau saya tidak tahu juga kalau yang tidak yang berbayar seperti apa. Tapi ini kalau dilihat ini ya ini coba lihat saya copy paste ya teman-teman eh, ini ini saya kalau copy paste ya. Kalau ini di copy paste yang tadi, misalnya ini ya, kita salin, kemudian kita pindahkan ke sini, bagian sini, bagian Word-nya itu, coba kita save. Kenapa watersave ya? Ya ini yang saya masuk di sini bagian begininya, teman-teman sekarang. Ada tanda-tanda baru kita harus edit lagi kembali. Itu menurut saya memakan waktu lagi, ya. Tapi memang butuh edit, tapi tidak masalah. Tapi yang saya mau perlihatkan adalah bukan ChatGPT-nya ya teman-teman. Saya lebih tertarik lagi ini ada ini Cloud ya, Cloud AI ya, Cloud AI. Nah, ini maksud saya. Ini Cloud AI ini bagi saya menarik juga sih sebenarnya. Walaupun di ChatGPT juga soalnya menarik juga.
Saya anggap itu menarik semua, tapi kan semua punya kekurangan masing-masing ya. Dan tergantung apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita lihat di bagian ini, teman-teman di Cloud AI, saya kasih contoh tadi, yang bagian ini, itu ya misalnya ini ya, kita ambil Muhammadiyah dan pengembangan Muhammadiyah ya. Saya ambil ini, era digital di Indonesia nih. Kalau misalnya ini, tuliskan, ya, tuliskan, tuliskan 2000 kata tentang ya ini era digital aplikasinya. Oke, bagi saya yang tanda-tanda ini ya, tanda-tanda yang di bagian kalau kita dipindahkan ke Word itu yang seperti ini, kalau di cloud itu tidak ada, teman-teman. Kalau ini kan di yang ini ya, kalau di cloud ini yang akan tanda pagar, tanda ini itu kalau yang gratisan ya itu muncul. Jadi itu butuh waktu lagi untuk mengedit. Tapi saya perhatikan di cloud ya teman-teman, ya, kita bisa sharing ya. Ini kalau saya nanti copy paste itu tidak muncul ya, tidak muncul ini, tidak muncul bagian itunya ya, tidak muncul bagian ya, ya, ini saya copy paste ya. Oh, ini bab dua ya. Ini kita dulu teman-teman. Ya, ini bab, waduh, kenapa ya? Ini saya cek dulu kenapa nggak bisa diedit. Oh ternyata lagi mode tadi gitu ya. Jadi di bagian di sini teman-teman di bagian di bagian war-nya itu tidak muncul tanda-tanda ini, tanda-tanda tidak muncul tanda-tanda yang saya maksud tadi. Ini enggak apa ya? Oke, saya pakai di sini ya. Jadi ya ini ya. Coba diperhatikan di bagian paling itu tidak punya tanda-tanda suara. Jadi bagi saya ini menarik. Jadi ini gini. Ini nggak pakai ini teman-teman, nggak pakai ini bisa dikombinasikan. Misalnya ini era digital. Ini bisa kita tambahkan juga di bertanya juga di sini. Tuliskan. Bisa juga di cloud. Misalnya mungkin ada tambahan gambaran yang seperti apa kita butuh gambaran misalnya tuliskan tuliskan 200 kata misalnya 200 kata mengenai ini ya, lebih komprehensif ya. Sebenarnya teman-teman sekalian, kita bisa tadi gue lagi ke kata-kata tadi. Oh, di era kita bisa kembali lagi tambahkan kata-kata tadi. Kita masukkan lagi kalimatnya baru ya, ya kita bisa ambil ya tadi. Oke, jadi tadi ini yang sifatnya sedikit karena kita melihat wah ini sedikit sekali ya. Sekali kita tambah oke, kita tambah. Oke, oke, ya udah ada banyak.
Jadi bisa dijabarkan lebih ini, lebih banyak lagi supaya kelihatan spesifik, tapi dia bisa menjabarkan lebih jauh lagi. Dan saya perhatikan redaksi kalimat penempatan yang dipakai oleh ChatGPT itu lebih lebih monoton ya teman-teman, lebih monoton ya, lebih monoton ketimbang kalau kita mengambil eh, dari cloud itu. Saya rasa ini itu yang beda teman. Saya coba ambil lagi nih era digital. Ini kan cuma baru sedikit kalimat ya, tapi kalau kita jabarkan misalnya tadi tuliskan ya ini kan tadi berapa kata, 200 kata ya, tuliskan 250 kata mengenai ya ini kita kasih lebih komprehensif ya, lebih komprehensif itu lebih komprehensif artinya lebih banyak cakupan yang lain ya, supaya kita eh, coba untuk memberikan suatu ya ya lebih memberikan lebih komprehensif teman-teman. Coba kita lihat era digital di Indonesia sebagai ada teknologi eh, eh, dan ini sangat menguntungkan teman-teman, karena kita bisa mendapatkan info yang lebih beda. Kalau kita itu kesimpulan itu lebih, kalau CJP itu lebih caranya kesimpulan dan kita harus edit lagi yang bagian samping-sampingnya atau banyak poin-poin di atas ya, bukan narasi paragraf. Coba kita lihat, saya ganti aja ya, itu lebih ini ya, lebih komprehensif. Itu bagi saya itu bedanya di situ. Tapi tergantung kita. Tapi menurut saya ini sangat sangat bagus untuk pengembangan. Ya, gitu. Ya. Kalau kita mau butuh butuh ini waktu 1 hari atau 1 2 hari, 3 hari ini bisa bisa selesai. Kalau dulu kita ngetik manual ya, manual itu butuh waktu 1 2 bulan ya untuk dapat ide lagi ya tentang ini. Jadi sangat cepat sekali. Nanti kita baca ulang lagi teman-teman. Nanti kalau ada yang perlu diklarifikasi mungkin ada double-nya, tapi diperhatikan. Tapi kaitannya dengan ya misalnya ini lagi ya, sisir itu bisa dijabarkan, ditambahkan lagi. Ini kan belum menyentuh Muhammadiyahnya gitu. Nanti kita tambahkan lagi misalnya kita bisa kombinasi ya, kombinasi pakai ChatGPT, bisa pakai ini, bisa pakai cloud ya. Saya sih biasa ini banyak rekan saya biasa kombinasikan antara bar 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 AI, cloud, ChatGPT, atau misalnya ganti email ya. Kan biasanya batasnya cuma 50, saya pakai email lagi yang lain. Itu salah satu cara saya untuk ini, atau mencari naskah-naskah untuk dibaca. Itu ya. Saya rasa itu teman-teman untuk ini. Nanti kalau sudah jadi ya nanti kita perbaiki maksimal. Oke, sekian dari saya. Saya kira ucapan bila bisa berhak, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.